semuanya, perkenalkan nama saya Kevin, Senior Consultant di Somnia CX dan sekaligus menjadi instruktur untuk materi introduction ini. Sebelum kita mulai, coba teman-teman pause video ini sebentar dan coba jawab pakai kata-kata sendiri. Menurut kamu, apa sih itu user experience? Coba mungkin jawab di selembar kertas atau note di HP atau laptop kamu. Nah, sekarang kita coba cocokin jawaban kamu yuk. Kita mau coba ngebantu teman-teman familiar dengan terminologis yang ada. Human-centered design, user-centered design, dan design thinking itu adalah pendekatan untuk pemecahan masalah. Sesuai namanya, human-centered dan user-centered berusaha memecahkan masalah tersebut dengan bermula dari mengenal manusia atau penggunanya. Sedangkan design thinking agak sedikit berbeda. Dia walaupun memiliki prinsip yang sama, tetapi dia memiliki framework tersendiri. Sedangkan user interface, user experience, dan service design itu lebih ngebahas soal scope kerja. User interface lebih berfokus kepada look and feel dari sebuah produk. Biasanya kalau di produk digital seperti layout aplikasi, tombol, dan warna. Atau kalau produk fisik, dia lebih ke bentuk dari produk tersebut. Sedangkan kalau user experience, dia skupnya lebih gede lagi. Kita melihat interaksi pengguna yang membentuk persepsi dia terhadap produk jasa atau bahkan perusahaan tersebut. Dan ruang lingkup paling besar itu adalah service design. Karena selain dengan produk, kita juga ngeliat bagaimana operasional di balik layar perusahaan tersebut bisa memberikan dampak ke penggunanya. Nah, teman-teman bisa ngeliat di sini, ini adalah visualisasi untuk memperjelas ruang lingkup yang dimaksud. Kalau misalkan dicontoh di UI, kita cuma melihat soal look and feel dari produk tersebut. Kalau misalnya di sini kayak aplikasi, jadi kayak warna, tombol, dan segala macamnya. Sedangkan kalau UX, selain memperhatikan visual design, experience dari yang user alamin itu juga terpengaruh oleh hal-hal lain kayak fungsionalitas dan accessibility. Dan di gambar sebelah kanan, kita ngeliat contoh diagram service design yang menggambarkan apa yang terjadi di backstage dan front stage-nya. Dan kita ngelihat gimana interaksinya sampai dengan ke pengguna. Penjelasan yang tadi itu untuk membantu teman-teman familiar dengan jargon-jargon yang ada. Tapi nggak perlu terlalu dipusingin karena sebenarnya di praktek dunia nyatanya sendiri, scope itu bisa sedikit blur. Mungkin pada starting point-nya kita mulai dari user experience. Tapi bisa aja along the way dari project berjalan, ternyata permasalahan ada di backstage. Nah, berarti kita harus memperluas scope-nya menjadi service design. Jadi mau dimulai dari manapun scope-nya kita, yang penting adalah always start with people. Tapi kenapa sih kita harus peduli dengan pengguna kita? Dengan kita memahami manusia, dengan kita membuat desain yang lebih baik, pastinya kita bisa membuat bisnis yang lebih baik. Sebagai contoh di sini, ini contoh sederhana, ini adalah formulir pendaftaran online banking dari OCBC Bank. Di sebelah kiri adalah formulir lama yang kalau dipakai oleh 100 orang, ada kemungkinan 22 pendaftar diantaranya salah mengisi. Yang berarti ini menghambat alur pendaftaran karena berarti formulirnya harus dibalikin dan harus diperbaikin. Menyadari hal ini, OCBC mencoba untuk mendesain formulir baru yang lebih sederhana. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah contoh formulir barunya dan error rate-nya bisa turun menjadi 1% aja. Contoh lain adalah checkout button. Kalau mungkin teman-teman ingat di e-commerce zaman dulu, setiap orang yang ingin belanja biasanya dimintain untuk ngedaftarin diri dulu. Dan ternyata proses ini tuh bikin orang malas untuk belanja. Karena dianggap prosesnya tuh berbelit, apalagi untuk one-time customer. Yaitu customer yang kayak cuman pengen belanja sekali aja gitu. Maka dibuatlah yang namanya express checkout. Jadi customer bisa langsung belanja barang yang mereka mau tanpa harus register diri dulu. Dan ini ternyata membuat purchase meningkat 45%. Dan kalau kita lihat sekarang juga udah banyak e-commerce yang mengadopsi sistem serupa. Nah, jadi berarti good design means good business. Research paling terakhir oleh Watermark Consulting menunjukkan kalau stock performance dari perusahaan-perusahaan yang mengadopsi customer experience bisa outperform the market dibandingkan sama perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak atau telat mengadopsi customer experience tersebut. Jadi kalau desain yang bagus itu memang bisa ngebantu perusahaan, mungkin muncul pertanyaan baru nih. Memangnya desain yang bagus itu seperti apa sih? Nah,
Ada 3 pertanyaan harus dijawab untuk mendapatkan desain yang bagus. Yang paling utama adalah usefulness. Jadi kita berusaha untuk menjawab produk atau service ini tuh berguna nggak sih? Apakah ini menjawab kebutuhan mereka? Lalu naik ke atas, kemudian ada yang namanya usability atau usable. Kalau memang menjawab kebutuhan mereka, apakah produk atau jasa ini gampang digunakan? Kemudian yang terakhir di piramida yang paling tinggi adalah enjoyable. Kalau memang berguna dan gampang dipakai, menyenangkan gak sih menggunakannya? Apakah ini meng-evoke emotional desire untuk customer-nya untuk pakai kembali? Nah, so far kita udah belajar soal teknologis yang ada, kenapa desain itu penting, dan apa itu desain yang bagus. Di video berikutnya, kita akan belajar soal tahapan-tahapannya secara garis besar.